Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah sistem kelistrikan dan persinyalan yang super kompleks tapi sering banget nggak kita sadari. Sistem ini ibaratnya adalah penjaga tak terlihat yang selalu nemenin perjalanan kita tiap hari. Coba deh pikirin kutipan ini sebentar. Baik saat kamu lagi nyetir ke kantor atau duduk santai di dalam kereta, keselamatan kita tuh benar-benar bergantung sama komponen-komponen mungil yang beroperasi sempurna di latar belakang. Nah, kita bakal lihat lebih dekat gimana persisnya teknologi ini bekerja buat ngelindungin kita. Bagian 1, denyut kelistrikan kendaraan Anda. Kita mulai dari yang skala mikro dulu ya, yaitu jaringan kelistrikan di dalam mobil kita sendiri. Ada 10 komponen kelistrikan utama yang ngumpet di balik kap mobil kamu. Mulai dari aki, alternator, starter, sikring, sistem pengapian, panel instrumen, lampu, sensor, relay, sampai ECU atau unit kontrol mesin. Nah, 10 komponen ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka bikin satu jaringan otomatis yang saling membackup. Kalau satu goyah, yang lain bakal berusaha menstabilkan alirannya. Tapi, semua kerumitan ini selalu berawal dari satu tindakan yang sangat krusial. Ibarat efek domino, pas kamu muter kunci kontak, aki bakal ngirim daya yang kecil banget. Terus, relay nerima sinyal itu dan bunyi klik. Habis itu, starter yang butuh tenaga raksasa mulai muter mesin, dan pas mesin udah nyala, alternator langsung ambil alih pasokan dayanya. Bener-bener cerdas kan? Arus awal yang super kecil tadi memicu reaksi mekanis yang masif, jadi beban listrik yang berat gak langsung bikin saklar kunci kontak kamu jebol. Masuk ke bagian 2. Relay, sang saklar pintar. Komponen ke-9 dari daftar kita tadi, itu sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kelistrikan. Secara simpelnya, relay ini tuh saklar elektronik cerdas. Dia pakai arus listrik yang kecil banget buat ngendalain arus yang jauh lebih besar dengan aman. Kotak plastik kecil ini pakai sinyal dari aki buat bikin medan magnet, yang terus bertindak layaknya jembatan pinter buat ngalirin lonjakan daya listrik yang masif. Bayangin aja relay ini kayak jembatan pemisah. Di satu sisi ada arus input kecil yang tugasnya cuma nyalain elektromagnet di dalam kotak relay. Di sisi lain, magnet itu narik saklar fisik yang ngizinin arus output raksasa ngalir langsung dari aki ke starter, pompa bensin, atau lampu depan kamu. Dengan misain dua sirkuit ini, relay mastiin saklar plastik di dashboard kamu nggak tiba-tiba meleleh atau bahkan kebakar gara-gara beban listrik yang berlebih. Elegan banget ya? Tapi, ini malah bikin kita mikir, kalau relay sekecil itu aja bisa ngelindungin mobil, terus gimana caranya kita ngelindungin kereta api yang beratnya bisa sampai 400 ton? Nah, mari kita geser fokus kita dan lihat gimana konsep dasar yang sama persis ini ditingkatkan skalanya buat ngatur lokomotif super besar dan berkecepatan tinggi. Bagian 3. Evolusi persinyalan kereta. Ngatur ratusan kereta berat jelas butuh evolusi besar-besaran, dari tenaga kerja manual menuju sirkuit kelistrikan otomatis yang beroperasi tanpa henti. Lompatan teknologinya itu luar biasa loh. Bayangin, di tahun 1800-an, kereta tuh masih ngandelin sinyal mekanis yang ditarik kawat. Atau bahkan petugas yang bawa stopwatch sama bendera di pinggir rel. Jauh banget kan sama sekarang? Kereta modern udah pakai persinyalan blok otomatis, computer-based interlocking, dan sistem kontrol sekelas ETCS di Eropa yang sanggup nanganin kereta berkecepatan tinggi. Tujuannya jelas, buat ngatur perjalanan otomatis dan mastiin jarak antar kereta tetap aman. Bagian 4. Cara kerja sirkuit jalur. Tulang punggung dari semua sistem canggih tadi itu namanya sirkuit jalur. Dan kerennya, sistem ini pakai logika relay yang persis sama kayak yang baru aja kita bahas di mobil kamu. Sistem ini mendeteksi kereta pakai konsep yang namanya shunting. Jadi gini, tegangan listrik rendah dikirim lewat rel besi. Kalau jalurnya kosong, listrik ngalir normal. Relay nerima daya dan lampu sinyal nyala hijau. Tapi begitu roda baja kereta masuk ke jalur itu, logamnya langsung bikin korsleting atau short circuit. Aliran listrik relay langsung keputus, relaynya mati, dan seketika itu juga lampu sinyal di belakang kereta otomatis berubah jadi merah. Simple tapi super efektif. Dari mekanisme pemutusan arus inilah lahir konsep desain yang namanya prinsip fail-safe atau gagal aman. Kenapa ini brilian banget? Karena sistem ini butuh aliran daya aktif biar bisa nyala hijau. Artinya, kalau ada apa-apa kayak kabel putus, stasiun mati lampu, atau komponen rusak, relay otomatis kehilangan daya. Dan saat relay itu jatuh, sinyal kereta otomatis berubah ke status paling aman, yaitu lampu merah tanda berhenti. Bagian 5. Tragedi di Bekasi Timur.
Terus, gimana jadinya kalau sistem fail-safe yang di atas kertas udah sempurna ini justru berbenturan sama realitas lapangan yang kacau? Kita bakal bedah kejadian nyata di malam kelam 27 April 2026. Malam itu, sebuah efek domino yang mematikan mulai bergulir jam 8 malam. Ada taksi listrik yang nerobos terus mogok di perlintasan sebidang. Imbasnya, jam 20.50, KRL rute Cikarang terpaksa berhenti dan tertahan di stasiun Bekasi Timur buat nunggu koordinasi jalur. Tapi yang bikin merinding, saat KRL itu lagi diam nunggu, cuma berselang 2 menit aja di jam 20.52, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang dari belakang tiba-tiba nabrak rangkaian KRL itu secara brutal di jalur yang sama. 3 nyawa. Tragedi ini merenggut 3 nyawa. Benturan dari energi kinetik masif lokomotif Argo Bromo itu benar-benar menghancurkan struktur baja gerbong paling belakang KRL yang kebetulan adalah gerbong khusus wanita. Selain korban jiwa, kejadian mengerikan ini juga bikin banyak penumpang menderita luka parah akibat terjepit. Bagian 6. Misteri kegagalan sistem. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa? Gimana mungkin 2 kereta bisa ada di petak blok jalur yang persis sama, padahal sirkuit rel dan sistem relay tadi secara otomatis melarang itu? Aturan emas 1 blok, 1 kereta, entah bagaimana, benar-benar tertembus. Saat ini, tim investigasi udah mengerucutkan kegagalan ini jadi 3 dugaan mengerikan. Pertama, kegagalan interlocking. Bisa aja ada material kayak oli, debu tebal, atau karat di rel yang isolasi roda KRL. Akibatnya roda gagal bikin korsleting buat matiin relay dan sistem ngira jalurnya masih kosong. Kedua, human error atau kesalahan masinis. Mungkin aja masinisnya kelemahan dan ngabaikan sinyal merah yang lagi menyala. Atau ketiga, bypass manual. Bisa jadi ada miskomunikasi fatal di mana petugas pengatur lalu lintas stasiun dengan sengaja ngasih izin jalan pakai instruksi darurat secara manual, tanpa sadar kalau masih ada KRL yang berhenti di depannya. Sambil kita terus nunggu hasil investigasi KNKT, insiden ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Walaupun sistem persinyalan kita udah didesain pakai prinsip gagal aman secanggih itu, seberapa jauh sih sebenarnya kita bisa benar-benar menghilangkan celah human error? Nah, coba deh pikirin itu baik-baik pas kamu muter kunci mobil atau ngelangkah ke peron stasiun besok pagi. Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.